Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Pandawa, selamat datang di POPMI, Podcast Perpustakaan Media Literasi Masyarakat. Podcast dari Perpustakaan Desa Ki Hajar Dewantara yang menghadirkan informasi, edukasi, inspirasi untuk masyarakat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu administrasi kependudukan atau Adminduk. Mengapa dokumentasi kependudukan itu sangat penting? Bagaimana sih cara mengurusnya dan apa aja sih yang perlu diketahui masyarakat? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Joni selaku kasih pelayanan dari kecamatan ya Pak. Selamat datang Pak Joni, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya di podcast POPMI ini. Selamat datang, selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni. Saya Kasihan Mas, Kecamatan Hargelis. Terima kasih kawan Pandawa sudah memfasilitasi kami untuk memberikan informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Hargelis. Ya. Nah, Pak Joni, sebelum kita membahas lebih jauh, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Adminduk itu dan mengapa masyarakat perlu memiliki dokumen kependudukan yang lengkap? Ya, terima kasih Mbak. Administrasi kependudukan adalah penerbitan suatu dokumen dan data administrasi kependudukan yang diterbitkan oleh negara. Dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melayani masyarakat, dan tujuannya untuk memastikan kepada seluruh warga penduduk warga negara Indonesia agar tertib administrasi dan mempunyai hak dilayani oleh publik dan bisa intinya mempunyai administrasi kependudukan satu orang satu kependudukan, ini satu nik satu orang itu. Ya. Jadi Adminduk ini sangat penting ya Pak untuk masyarakat ya, misalnya butuh untuk di rumah sakit, contohnya BPJS gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Intinya kependudukan itu adalah layanan dasar dari semua pelayanan administrasi yang lainnya. Seperti contoh, kalau kita lihat tentang masalah administrasi kependudukan yang berada di kita, yaitu tentang KTP elektronik ya. Kependudukan KTP elektronik kartu tanda penduduk. Itu kalau kita ke rumah sakit yang diperlukan adalah KTP-nya. Ya. Juga di bank juga yang diperlukan adalah KTP-nya juga dan kakak itu. Iya. Iya, contohnya kayak tadi aja Pak, kalau misalnya KTP-nya ada yang rusak itu nggak bisa diproses ya di banknya gitu. Iya, gini Mbak, kalau KTP-nya kita juga kan banyak masyarakat yang datang ke kita, terutama di Kecamatan Hargelis, itu KTP yang rusak, hilang dan lain sebagainya. Kebanyakan laki-laki, kalau laki-laki kan menyimpan KTP itu di dompet. Ya. Dalam hal ini, dalam jangka waktu 1 tahun, KTP itu tidak bisa terbaca atau chipnya itu rusak. Intinya kan seperti itu. Bisa diperbaiki, bisa kita di kecamatan. Dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada di kita. Jadi langsung datang aja ke kecamatan ya Pak? Iya. Nah, Pak, dalam pembuatan administrasi kependudukan ini, contohnya kayak KTP, apakah berbayar, Pak? Ya, untuk pembuatan KTP, KK, KIA, dan IKD yang ada di kita, semuanya gratis, Mbak. Yang penting orang, masyarakat tersebut datang sendiri ke kecamatan dengan membawa persyaratan lengkap. Nah, kawan Pandawa, jadi yang mau bikin KTP atau yang lainnya langsung datang aja ke kecamatan dan tidak dipungut biaya apapun ya Pak. Jadi cuma bawa syarat-syarat aja.
Nah, biasanya nih Pak, berapa sih proses pembuatan administrasi kependudukan di Kecamatan Haurgelis? Ya, terima kasih. Ini yang paling menarik, Mbak. Ya, Karena kita juga pasti masyarakat akan menanyakan berapa berapa lama gitu ya, lama Pak? itu untuk pembuatan KTP, KK, KIA, surat pindah juga kalau di kita. Jadi gini, menurut peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 6 tahun 2025 itu sudah diperdakan bahwa untuk pembuatan KTP, KK, KIA itu 5 hari. Tapi kami untuk pembuatan KK itu sebelum 5 hari itu sudah selesai. Untuk pembuatan KIA juga, kalau KIA itu kartu identitas anak, itu 5 hari selesai. Kita mungkin mohon maaf di KTP, kependudukan elektronik, kependudukan KTP, kependudukan tanda. Intinya di ektp itu kartu tanda penduduk itu kita tidak bisa 5 hari dikarenakan pertama, Mbak, perlu diketahui bersama-sama bahwa kita lihat Kecamatan Haurgelis itu jumlah penduduknya kurang lebih 100.000 orang dan wajib KTP itu 97.000 orang. Intinya yang kedua, setiap satu orang itu bisa membuat KTP 5 atau 6 kali. Apa sih dasarnya satu orang bisa membuat KTP 5 sampai 6 kali? Ini. Yang pertama, umur 17 pemula. Perekaman KTP di kecamatan, mendapatkan KTP, ya kan? KTP di situ statusnya pelajar atau mahasiswa dan lain sebagainya. Setelah umur 20 itu orang anak-anak tersebut pasti diperbaharui karena apa? Menikah. Berarti sudah 2 kali. Yang ketiga, saya katakan biasanya kalau laki-laki itu ditaruh di dompet, tidak terbaca, ya tidak terbaca, itu kan Mbak. Berarti sudah 3. Ada lagi yang hilang, ya kan? Ada juga yang pindah alamat. Dan juga setelah itu ada lagi yang cerai dan lain sebagainya. Statusnya karena statusnya dan alamatnya berubah-ubah, Mbak. Jadi di sini karena banyaknya pendaftaran yang ada di Kecamatan Haurgelis dan kita harus pulang pergi ke Indramayu, itu makanya kita masih menggunakan perda lama 14 hari untuk pembuatan elektronik kartu tanda penduduknya. Yang lain kita sudah perda yang sekarang itu 5 hari. Jadi maksimalnya kurang lebih 2 minggu lah ya Pak, paling lama ya untuk KTP. Kalau kakak kurang dari seminggu, 5 hari. 5 hari. Nah Pak, untuk saat ini nih di Kecamatan Haurgelis, apakah ada program unggulan yang langsung ke masyarakat atau ke desa, terutama dalam bidang administrasi kependudukan? Ya, sesuai dengan arahan Pak Camat Haurgelis, yaitu Bapak Rory Firmansyah kepada kami selaku kasihan masnya. Alhamdulillah Mbak, kita di Kecamatan Haurgelis ada program unggulan, yaitu namanya Camat Dolan Mengsekolah. Program itu adalah pembuatan kartu identitas, pembuatan KIA, kartu identitas anak. Jadi datang langsung ke sekolah-sekolah. Datang langsung ke sekolah-sekolah dan kita yang ke sana, kita bersama tim memfoto anak-anak sekolah dan anak-anak sekolah tidak usah datang ke kecamatan lagi, dan insya Allah pada hari itu juga kita bisa jadi kartu identitas anaknya tersebut. Alhamdulillah di Kecamatan Haurgelis
dengan dukungan dari Pak Camat Hargelis, Bapak Rory Firmansyah, kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan hampir semua SD yang ada di Kecamatan Hargelis hampir selesai. Tinggal di Desa Haurgelis yang berarti belum tinggal selesai. di Desa Haurgelis. Iya, Kalau di desa lain Kecamatan Haurgelis sudah semua. Bahkan ke PAUD di sekecamatan Haurgelis sudah selesai semua, dan program kita itu camat dolan sekolah, pembuatan kartu identitas anak. Nah, jadi kawan Pandawa yang sekolah di atau anak yang sekolah di daerah Haurgelis nggak perlu datang langsung ke kecamatan ya Pak, tinggal tunggu aja nanti di sekolah ya. Iya. Karena tinggal desa Haurgelis aja nih yang belum. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar semakin sadar pentingnya administrasi kependudukan? Iya, Mbak. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat warga Kecamatan Haurgelis, bikinlah administrasi kependudukan sebelum administrasi kependudukan itu diperlukan mendadak. Jadi jangan sampai kita mengurus administrasi kependudukan kalau seandainya kita untuk keperluan yang sangat mendadak. Karena kita di kecamatan juga ada tenggang waktu untuk pembuatan administrasi kependudukan. Mungkin itu sekali lagi kepada masyarakat, terutama warga masyarakat Kecamatan Haurgelis, bikin administrasi kependudukan sebelum itu diperlukan urgen. Nah, jadi kawan Pandawa kalau misalnya butuh bikin KTP, KK, KIA, jadi bisa datang langsung ke kecamatan aja ya Pak. Nah, bikinnya jangan ngedadak gitu ya. Nah, kawan Pandawa, itulah perbincangan kita hari ini bersama Bapak Joni mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Terima kasih kepada Bapak Joni atas informasi yang sangat bermanfaat mengenai administrasi kependudukan. Semoga pembahasan ini hari ini dapat menambah pengetahuan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap administrasi kependudukan, dokumen kependudukan. Nah, ingat, dokumen kependudukan yang lengkap bukan hanya sebuah identitas, tetapi juga kunci untuk mendapatkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan tepat. Baik, saya Olive selaku host dan Bapak Joni pamit undur diri. Terus ikuti POPMI, Podcast Perpustakaan Media Literasi Masyarakat dari Perpustakaan Desa Ki Hajar Dewantara, karena perpustakaan lahir literasi, dari literasi tumbuh masyarakat yang cerdas, tertib, dan berdaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.